Halo, layanan analitis sedang menghubungi Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan beberapa informasi ringkasan tentang perusahaan tersebut. Jika perlu, Anda dapat menjedanya. Kami sarankan Anda mempelajari semua indikator organisasi lebih dekat. Sekarang kita akan membandingkan indikator fundamental perusahaan saat ini Moody Corporation, ticker MCO. Ulasan ini berdasarkan data pertanggal 20 Mei 2025. Berdasarkan klasifikasi guru, markets perusahaan Moody Corporation termasuk dalam subkategori Exchange. 59 organisasi berpartisipasi dalam perbandingan ini, yang sangat representatif. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang dimaksud adalah minus 1,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1,2 poin. Jika Anda melihatnya secara luas, dalam seluruh pasar A secara umum, Anda dapat melihat bahwa skor rata-rata untuk pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,9. Terhadap peringkat minus 1,5 poin untuk perusahaan Moody Corp. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Moody Corp dan perusahaan subkategori. Kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan Moody Corporation menunjukkan perubahan sebesar 20%. 44,3% menentang perubahan harga dalam subkategori tersebut. Kapitalisasi pasar organisasi Moody Corporation bernilai 88,52 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori tersebut adalah 952 miliar dolar. Moody Corp memiliki pangsa sebesar 9,302% dan merupakan salah satu perusahaan menengah dalam subkategori. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 3,69 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 183 miliar dolar. Moody Corporation menyumbang 2,016%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi saldo, kita melihat yang berikut ini. Membagikan Moody Corp pada subkategori dalam hal penilaian nilai pasar adalah 9,302%. Kapitalisasi nilai buku adalah 2,016%. Jumlah ini 78% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar saham. Evaluasi pangsa pasar dan nilai buku perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Utang perusahaan berjumlah 7,117 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 192,9% dari ekuitas perusahaan. Penilaian tingkat utang perusahaan buruk, minus 1 poin. Rasio nilai pasar terhadap pendapatan perusahaan adalah 42. Dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 35,9, ini 15% lebih tinggi daripada rata-rata pada subkategori tersebut. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 2.106 juta dolar. Perkiraan laba untuk 12 bulan berikutnya adalah awal 2.772 juta dolar. Jumlah ini 31,6% lebih banyak daripada saat ini. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 12,3. Rata-rata untuk subkategori tersebut adalah 3,3, yang 273% lebih tinggi daripada subkategori lainnya. Evaluasi rasio nilai pasar terhadap pendapatan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 7.230 juta dolar. Perkiraan pendapatan untuk 12 bulan ke depan adalah awal 8,96 miliar dolar. Jumlah ini 24% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator proyeksi penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, baik,
0,5 poin. Marin penjualan adalah 29,1%, dengan rata-rata 9% dalam subkategori. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 20,1%. Penilaian Marin penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan dalam hal jumlah personel berdasarkan subkategori adalah 7,983%. Jumlah ini 17% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah $5.590.000. Sementara pada subkategori ada $4.797.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 16,5%. Evaluasi jumlah modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Cukup, 0 poin. Laba perusahaan per karyawan adalah $133.000. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah $133,500. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 0%. Evaluasi laba per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Penjualan perusahaan per karyawan adalah $456.000. Dalam subkategori $1.475.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 223%. Evaluasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 1,7%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 1,9%. Ini merupakan indikator risiko short squeeze. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 68% untuk perusahaan Moody Corp. Sedangkan untuk subkategori level ini adalah 65%. Harga saham perusahaan saat ini sekitar $492. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $506. Dinamika estimasi saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 3%. Mari kita pergi ke tabel pesanan. Tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya musim ini oleh Sistem Informasi Evaluasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian sekuritas Moody Corporation. Sistem informasi penilaian guru, markets keputusan berikut telah dibuat. Jangan membuka pesanan, karena video saat ini adalah ikhtisar. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi, Guru Markets. Kalian benar-benar penonton terbaik.